Halo teman-teman, saya Typhoon. Teman-teman, salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Teman-teman, kalian tahu akhir-akhir ini kita sedang melewati masa-masa yang sangat sulit. Terakhir, kita kehilangan Haidut. Beberapa anak kita juga telah tiada. Dan saya juga belum bisa mengunggah video untuk kalian. Kami juga terus melanjutkan pengobatan untuk anak-anak yang masih ada. Sudah beberapa hari ini, saya juga membagikan tentang mereka di Instagram. Khususnya Destan, Sofia, dan Hera juga sedang sakit. Mereka juga sudah sekitar 3 atau 4 hari menjalani pengobatan. Kami membawa obat khusus untuk mereka dari luar negeri. Semata-mata agar daya tahan tubuh mereka tetap kuat. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk anak-anak kami. Dan selama proses ini, saya belum membagikannya kepada kalian, mungkin sudah sekitar 20 hari, anak anjing Cane Corso kami telah datang ke peternakan kami. Saya belum menunjukkan mereka kepada kalian. Mereka juga sempat mengalami masalah kesehatan. Alhamdulillah kami sudah menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Sekarang kondisi kesehatan mereka, alhamdulillah, sangat baik. Hari ini saya akan memperkenalkan mereka kepada kalian. Kemarin kami juga mengirim cukup banyak anak dari peternakan, sekitar 8 atau 9. Seharusnya 8 atau 9 anak kami kirim untuk tujuan pengobatan. Jadi kita sedang berada dalam masa seperti itu teman-teman. Kita benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Karena penyakit yang menyebar ke semua anak, kami jadi sangat panik. Saya melakukan segala yang saya bisa agar anak-anak bisa sembuh. Pagi, sore, malam, kami berjuang untuk mereka. Saya tahu, selama proses ini, saya sangat jarang membuat video. Mohon maafkan saya, semoga kita bisa melewati masa ini. Saya akan berusaha mengirim banyak video untuk kalian. Saya juga mohon doa dan dukungan dari kalian, teman-teman. Sekarang saya pikir saya akan mulai dengan anak-anak Vested di video ini. Bagaimana kabar bayi-bayiku, anak-anakku yang lapar? Di mana domba-dombaku? Vested, apakah anak-anakmu sudah tumbuh besar sayang? Lihatlah betapa cantiknya mereka. Bayi-bayi kita sudah tumbuh besar. Masya Allah. Mereka juga sempat sakit. Sudah saya bilang pada kalian, alhamdulillah kami berhasil menyelamatkan semuanya. Kami tidak kehilangan satu pun dari mereka. Alhamdulillah keadaan anak-anak sangat baik. Kalian juga ucapkan Masya Allah supaya bayi-bayi kita tidak kena penyakit ain. Nafsu makan dan energi mereka luar biasa teman-teman. Saya benar-benar sangat sedih waktu mereka sakit. Tapi hari ini, Masya Allah, mereka sangat sehat. Mereka juga belum tumbuh besar. Lihat, mereka masih kecil, belum tumbuh besar. Salah satunya ada di dalam kandang. Kalian tidak bisa melihatnya sekarang. Dia masuk ke kandang, jadi tidak kelihatan. Menurut perkiraanku, mereka akan sebesar induknya. Bayiku, itu setengah ekormu kemana kuning? Setengah ekormu kemana perginya sayang? 3 dari mereka tidak berekor. 2 di antaranya berekor. Bukan, beberapa ekornya pendek seperti induknya. Bayi-bayiku. Sini, coba tunjukkan Rockyku juga. Rocky di sini. Di sini, Rocky. Apa kabar jagoan? Rocky sekarang juga tinggal di sini, main di sini. Aku tidak menaruhnya di kontainer lagi. Karena masalah penyakit, kami sudah mengambil anak-anak yang lain. Sekarang, teman-teman, kami mendisinfeksi seluruh area peternakan, tempat anjing-anjing tinggal, semuanya dengan cairan pemutih. Pagi dan sore, entah sudah berapa kali kami membersihkan kamar mereka, balkon mereka, bagian depan, semua tempat. Supaya virus yang datang ini bisa segera hilang. Kami melakukan segala yang kami bisa. Makanya saya memutuskan untuk tidak memasukkan Rocky ke dalam kontainer. Biar dia tetap di sini saja. Siapa tahu ada apa-apa. Tempat burung merpati itu juga sebelumnya tidak ada pintunya. Jadi kami buatkan satu pintu di sini teman-teman. Kalau tidak ada halangan, dalam waktu dekat saya juga akan mengambil burung merpati kami. Lihat, pintu kami jadi seperti ini. Seperti yang kalian lihat, kami buatkan pintu yang bagus untuk tempat burung merpati. Nanti juga akan kami cat di sini. Papan ini sekarang banyak menyerap air karena hujan. Benar-benar sudah lapuk, kelihatannya jelek. Saya juga tidak mengerti kenapa bisa jadi begini. Padahal semuanya dulu kami beli baru. Sekarang kalau saya menemukan cat pun, catnya akan terbuang sia-sia karena kayunya masih basah. Soalnya cuacanya kadang panas, kadang hujan bro. Jadi kita nggak bisa benar-benar tahu cuacanya seperti apa. Kadang hujan deras, kadang matahari muncul. Nanti kalau cuaca sudah agak kering, saya juga akan cat bagian ini. Sekarang pintu kita juga jadi seperti ini. Tinggal satu pekerjaan lagi, yaitu apa? Memindahkan burung merpati ke sini, di sana saat sore hari, lihat semua merpati sudah berbaris di sana. Nanti saat sore, mereka masuk ke kandangnya, saya akan kumpulkan satu persatu, karena merpati tidak bisa melihat saat malam. Waktu yang tepat untuk menangkap mereka adalah sore hari. Kita akan taruh mereka di sini, tutup pintunya, selama seminggu tidak akan saya lepas, supaya mereka terbiasa. Alhamdulillah, urusan pintu sudah selesai. Tolong tunjukkan tempat kambing-kambingku. Lihat boncuku sedang santai. Boncu, kepu, apa yang kalian lakukan anak-anak? Masya Allah, anak-anak sehat dan bahagia.
Kalian tahu, terakhir kali kita punya satu anak kambing, Karamel melahirkan. Tapi kita kehilangan anaknya di hari kedua setelah lahir teman-teman, karena diare. Kalian juga selalu menulis di komentar bahwa aku harus memerah susu induk kambing. Kami memerah susu induk kambing setiap hari teman-teman. Tapi tidak banyak susu yang keluar, jadi 2-3 hari terakhir ini hanya sedikit susu yang keluar. Bahkan saat aku memerah susu, Rocky datang mendekat. Rocky di sini, si nakal itu juga. Saat aku memerah susu dari puting Karamel, dia mendekatkan mulutnya. Jadi susu itu langsung muncrat ke mulutnya. Dia meminumnya. Momen itu lucu banget, mungkin nanti aku coba lagi. Karamel sekarang sedang berbaring, hari ini aku belum memerah susunya. Nanti 1-2 jam lagi akan aku perah. Dia juga sudah terbiasa. Terakhir kali Karamel menangis terus karena kehilangan anaknya. Tapi sekarang dia sudah terbiasa teman-teman. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kalian bilang coba ambil anak kambing lain, lalu berikan ke Karamel untuk disusui. Tapi tidak ada yang mau memberikan anak kambingnya. Saya sudah keliling dan bertanya kepada gembala di sekitar sini. Tidak ada yang mau memberikan anak kambing teman-teman. Mereka memang tidak mau. Ada yang bilang kalau mau kasih harus sama induknya. Ada juga yang bilang tidak mau kasih sama sekali. Saya belum pernah ketemu orang yang mau memberikan anak kambingnya. Kalau memang ada yang seperti itu, saya pasti akan ambil satu dan kasih ke Karamel untuk disusui. Tapi tidak ada yang cocok, sudah saya cari-cari, tapi sayangnya tidak berhasil. Kalian juga tahu kan, saya baru saja membuat naungan ini. Masya Allah, tempat ini benar-benar jadi bagus sekali teman-teman. Unggas, kambing saya, semuanya jadi nyaman. Benar-benar luar biasa hasilnya. Dulu di sini sangat becek, sekarang hewan-hewan bisa duduk dengan nyaman. Mereka senang, sudah tidak lagi di lumpur. Tempat saya jadi bagus, setidaknya sekarang ini jadi tempat yang luar biasa untuk menenangkan pikiran saya. Karena saya juga sering sedih memikirkan mereka. Bang, kalau penuh lumpur mau saya taruh di mana sekarang? Hewan-hewan jadi kotor, basah, dan sebagainya. Apa yang kami lakukan ini benar-benar baik. Baik untuk kenyamanan mereka maupun untuk saya sendiri. Saya juga akan ke tempat saya sebentar lagi. Saya sudah menyiapkan makanan untuk anak-anak. Nanti akan saya tunjukkan juga kepada kalian. Tolong jangan kecewakan saya. Tolong berbaik hati ya. Untuk mendukung, saya akan sangat senang jika kalian menyukai video ini, berlangganan, dan juga meninggalkan komentar. Like dan komentar kalian sangat berharga bagi saya. Jangan kecewakan saya. Beri saya semangat. Kasih like di video ini dan tinggalkan komentar. Apa saja, A, B, C, Z, apapun yang terlintas di pikiran kalian, emoji, memoji, angka, apa saja, tulis saja di komentar berturut-turut supaya bisa mendukung. Lihat deh, mereka kelihatan senang ya, coba masuk ke kandangnya dan lihat seperti ini. Ayo kita tunjukkan lagi. Sebenarnya mereka juga jarang masuk kandang, terus-terusan tidur di luar. Lihat, terakhir kali kita taruh jerami di sini, tempat ini masih seperti ini, tapi mereka jarang masuk ke dalam. Kambing-kambing selalu tidur di luar. Kita juga sudah buat pintu di sini, tapi mereka lebih suka di luar. Ngomong-ngomong, anak anjing Cane Corso yang baru datang, Masya Allah, mereka sangat cantik teman-teman. Sebenarnya ada sedikit ketidakberuntungan juga. Kami mengambil anak-anak anjing itu, waktu kami ambil usianya 3 bulan. Sekarang sudah sekitar 20 hari, jadi bisa dibilang mereka sekarang 3,5 bulan. Orang yang mengirimkan ke kami langsung mengirim anak-anak anjing itu dalam keadaan diare berdarah. Ternyata mereka kena parvo. Begitu saya terima anak-anak anjing itu, langsung kelihatan gejalanya. Buang air kecil dan besar mereka berdarah. Batuk, bersin, banyak sekali masalah. Kami langsung memberikan pengobatan kepada mereka. Tapi orang yang memberikan kepada kami sama sekali tidak memberitahu hal itu. Bro, orang itu sebenarnya sudah melihat mereka. Hewan-hewan itu datang dengan demam 40 derajat. Nanti kamu akan lihat sendiri. Tapi kami sudah menyembuhkan mereka. Ya, sekarang anak-anaknya bro, mereka sangat lucu. Lihat saja pergelangan kaki mereka yang berkualitas tinggi. Pergelangan kaki anak usia 3,5 bulan saja sebesar lengan saya. Ayo sini. Sudah lama saya tidak menunjukkan makanan kepada kalian. Hari ini saya tunjukkan deh. Tapi lihat, tempat ini jadi bagus banget ya. Lihat, kita juga sudah cat bagian sini. Saya lupa bilang. Nanti kita akan lanjut mengecat bagian sini juga. Akan terlihat bersih banget. Sekarang teman-teman, lihat, hari ini kita tidak punya banyak makanan. Kenapa? Karena mereka sudah tidak makan sebanyak dulu. Saya buatkan terpisah untuk masing-masing. Tunggu, biar saya aduk ini dulu pakai sendok. Saya tidak buat banyak, saya masak hati saja, ya. Sekitar 2 kilo hati saya masukkan ke dalam ini, lalu saya tambahkan juga makanan kering. Ini hanya makanannya Destan, nanti saya akan masak makanan terpisah untuk anak-anak yang lain. Destan sedang dalam kondisi yang cukup sulit sekarang teman-teman. Anak-anak tidak mau makan makanan basah kalengan. Saya sudah beli makanan kalengan yang paling berkualitas. Sudah coba berbagai macam. Tetap saja mereka tidak mau makan semua merek. Mereka juga tidak mau makan makanan kering. Mereka suka hati. Mereka makan hati. Syukurlah mereka mau makan hati. Mereka juga makan daging ayam dan sebagainya. Tadi ada hati, itu yang saya masak. Mereka tidak mau makan yang lain. Makanya saya juga kasih makanan kering. Karena kalau cuma kasih hati saja, mereka jadi diare.
Kalau sudah bikin diare, sekarang saya tunggu dulu supaya agak lunak. Saya akan hancurkan makanan kering dengan air, saya campur dengan makanan kering supaya kotoran hewannya jadi lebih teratur. Mereka juga kena penyakit yang sama seperti haidut. Coba rekam juga si Rocky. Rocky, ngapain kamu di situ? Lagi menghangatkan badan dari bawah ya, ganteng? Rocky itu maskot kita. Saya sangat suka sama Rocky ini. Masya Allah, anak laki-laki saya yang gagah, anak kandung karisma. Rocky si nakal. Tadi saya bilang, penyakit yang kena haidut juga kena mereka. Bro, kita sampai impor obat dari luar negeri. Coba kamu hitung sendiri biayanya. Demi menyembuhkan mereka, apapun yang diperlukan saya lakukan dengan sepenuh hati. Apapun yang diperlukan. Syukurlah sekarang sudah tidak pakai infus lagi. Karena mereka sudah mau makan, kalau tidak makan, saya akan bawa ke infus juga. Jadi, mulai dari penguat imun, vitamin, antibiotik, apapun yang diperlukan, semuanya kami lakukan dari A sampai Z. Semoga saja mereka juga segera sembuh, karena memang mereka terkena virus yang sangat mematikan. Melihat mereka seperti itu benar-benar membuat saya sedih, tapi saya juga banyak berdoa kepada Allah saya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita tetap bersama kita dan kita bisa menyelamatkan mereka dengan selamat. Saat ini mereka berada di ruang bersalin. Saya sudah mengisolasi mereka dari semua anak lainnya. InsyaAllah besok atau lusa tukang las kami akan datang. Saya sudah sepakat untuk semua kandang akan dibuatkan ruang karantina baru di peternakan kita. Semua perbaikan kandang, pintu-pintu yang rusak, semuanya akan dikerjakan dari A sampai Z. Saya sudah sepakat untuk semuanya. Dari A sampai Z, insyaAllah orang-orangnya datang. Mungkin besok atau lusa mereka akan datang. Saya sedang mengerjakannya bang, bagian dalam ruang bersalin, halamannya, kandang depan, semua tempat. Dari A sampai Z saya bilang, bang, apapun tindakan pencegahan yang bisa kita ambil, mari kita lakukan. Karena peternakan kita butuh ruang karantina. Apa itu yang kita sebut ruang karantina? Saya kasih contoh, misalnya kamu ambil anjing dari luar. Kamu tidak tahu penyakit apa yang ada pada hewan itu. Akan ada satu ruangan, kamu akan tempatkan selama 15-20 hari. Kamu akan pantau supaya tahu apakah ada penyakit atau tidak. Karena kami tidak bisa melakukan ini, jumlah hewannya banyak, kami hanya berdua, kami tidak bisa mengurus semuanya. Di penampungan milik pemerintah ada 100 anjing, 10 orang yang bekerja. Di sini ada 80 anjing, kami berdua yang berusaha mengurus. Tidak mudah, tapi kami akan melakukan sesuatu. Mari kita buat dulu ruang karantina itu, supaya kita punya tempat isolasi, bagian-bagian terpisah dan sebagainya, insya Allah kalau diberi kesempatan. Satu-satunya masalah kami adalah penyakit ini menyerang kami di musim dingin. Kalau terjadi di musim panas, katanya tidak akan seperti ini. Dr. Hewan juga bilang, penyakit ini suka musim dingin dan udara lembab. Katanya lebih sering terjadi di cuaca seperti ini. Nah, yang menggonggong di belakang itu adalah anak anjing Cane Corso kita. Tunjukkan juga kepada mereka, biar orang-orang lihat di mana singa-singaku. Masya Allah, kalian ini potongan singa. Sekarang, ayo kita dekati mereka. Ayo, biar orang-orang lihat singa-singaku. Ayo, tunggu sebentar susulu. Sekarang teman-teman, anak-anak anjing kita ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Lihat ini anak jantan kita, mereka ini Cane Corso Blue. Di bulunya ada sedikit warna abu-abu, warnanya benar-benar indah. Hanya anak anjing kita yang ini saja yang punya warna seperti itu. Alhamdulillah kita sudah berhasil melewati parvo. Kita berhasil menyelamatkan anak kita dari parvo. Kita benar-benar berjuang keras untuk pengobatannya. Anak anjing jantan mengalami masalah rakitis di kaki belakangnya. Tunggu, biar aku panggil mereka ke sini. Ayo. Sebaiknya aku duduk di sini dulu. Tunggu. Ayo. Sini. Ayo nak, tunggu. Kalian semua sudah berkumpul ya. Tunggu, biar aku tunjukkan anak-anaknya. Anak-anakku, tunggu sebentar. Marla juga sudah datang. Ratu, kamu sudah datang ya Ratu? Tidak lengkap tanpa ratuku. Tunggu dulu. Tunggu ya anak-anak. Kalian membuat seluruh badanku kotor dengan lumpur. Tunggu dulu. Rocky juga memanfaatkan kesempatan. Kamu sedang apa nak? Kamu lihat Rocky nggak? Tunggu, Sutlats. Nak, sebentar saja. Oke, tapi tunggu dulu. Aku sayang kalian semua, tapi sebentar. Aku mau cerita sesuatu. Shh, Rocky. Nggak bisa duduk, bro. Lebih baik aku lakukan begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, seluruh badanku penuh lumpur. Ya ampun. Anak kita ini mengalami masalah rakitis. Rakitis ini, Rocky, sudah nak, tunggu. Rakitis ini terjadi karena kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium. Dan orang yang anjing-anjing yang kami ambil sama sekali tidak merawat mereka dengan baik. Hewan-hewan itu datang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Benar-benar tidak ada jejak dari keadaan mereka yang sekarang ini. Hewan-hewan itu kurus, kering, bau busuk seperti bangkai. Mereka benar-benar tidak terawat. Ketakutan, pernah dipukul,
dan tidak dirawat dengan baik sama sekali. Mereka benar-benar telah menyiksa hewan-hewan itu. Saya bersumpah, mereka benar-benar menyiksa. Kondisinya sangat buruk. Saya tidak merekam kondisinya saat pertama kali, tapi tahukah kalian betapa keras saya berjuang agar dia bisa sembuh sampai seperti sekarang. Sekarang usianya 3,5 bulan. Beratnya sekitar 22-23, mungkin juga 25 kilo, Masya Allah, sangat besar. Fisik anjing-anjingnya, bentuk tengkoraknya, semuanya sempurna. Satu-satunya masalah, apa tadi saya bilang? Dia kena rakitis. Rakitis itu menyebabkan kaki belakangnya bengkok, tapi ini masalah yang mudah, nanti juga akan sembuh. Untuk itu, kami memberikan suplemen vitamin D. Kamu hancurkan kulit telur, kamu kasih makan telur, supaya dia dapat banyak vitamin D dan kalsium. Itu juga perkiraan saya. Daya tahan hewan menurun, lalu mereka datang, saya taruh di ruang karantina, lantainya keramik, terutama beton sangat mempengaruhi rakitis. Beton membuatnya semakin parah kalau tidak bersentuhan dengan tanah. Kaki-kakinya juga, menurut perkiraan saya, akan membaik dalam 15-20 hari. Selain itu, pada Cane Corso ini ada faktor genetik. Lihat, secara genetik itu begini bro. Kelopak matanya turun. Kelopak mata mereka turun ke bawah. Lihat, kamu bisa lihat. Ada yang namanya cherry eye. Orang yang memelihara Cane Corso pasti tahu. Untuk itu, kami menggunakan obat tetes mata dan salep mata. Sekarang dokter hewan kami bilang untuk menunggu sebentar. Karena mereka baru saja sembuh dari penyakit. Kita tunggu sekitar 25-30 hari. Setelah itu, kalau memang perlu, katanya kita akan memperbaikinya dengan operasi. Saat ini, Alhamdulillah, secara umum mereka baik-baik saja. Hanya mata jantannya saja yang sangat agak lebih turun. Lihat yang betina. Saya ambil betinanya juga, biar bisa dilihat berdampingan. Mata betinanya sedikit lebih normal, sedangkan yang jantan lebih turun lagi. Untuk hal ini juga bro, hewan-hewan itu waktu masih kecil tidak diobati, tidak dirawat, makanya jadi seperti ini. Insya Allah nanti bisa kita pulihkan. Matanya nanti akan sembuh. Tapi kelopak matanya yang turun ini mungkin akan tetap. Soalnya para Cane Corso memang genetik juga. Sekarang pertama-tama saya akan carikan doktor untuk yang betina. Mata betina baik, tidak ada rakitis pada betina, tidak ada masalah. Yang jantan juga kemungkinan besar akan saya carikan doktor setelah kaki belakangnya membaik, saya fikir begitu. Ya, kalaupun diberikan dalam kondisi seperti ini juga tidak masalah, asal obatnya dipakai pasti akan sembuh. Kalau besok-besok hanya terjadi cherry eye, itu harus dioperasi dan dijahit. Tapi bro, kualitasnya memang luar biasa. Asyik, lihat deh anjing yang baru 3,5 bulan ini. Ya Allah, lindungilah dari penyakit ain. Masya Allah, singa-singaku. Mungkin yang ini juga bisa saya kasih, belum pasti. Sebenarnya saya nggak mau kasih betina sama sekali, tapi saya bilang betinanya nanti kalau sudah besar mau saya jodohkan sama Carlos. Cocok buat Carlos, ya kan? Saya bilang pejantan mau saya kasih ke orang lain. Tapi sekarang karena ada masalah penyakit di peternakan bro, saya jadi ilfil sama urusan ini. Saya tidak akan menambah jumlahnya karena begini bro, kalau ada penyakit ya, kawanan ternak itu, saya jadi bingung harus berurusan dengan siapa. Saat saya mencoba mengurus satu, saya jadi kurang perhatian ke yang lain, harus lari ke sana sini. Itu semua sangat melelahkan buat saya, makanya begitu. Tapi saya punya rencana untuk mengadopsikan 2 dari mereka. Teman-teman, saya tidak akan memberikan mereka secara gratis. Saya akan mengadopsikan mereka dengan biaya. Anak-anak ini kualitas A yang sempurna. Hanya kaki betinanya yang lurus. Hanya ada sedikit kelopak mata turun di matanya. Itu juga terjadi pada 50% Cane Corso pada betina. Dan semoga kaki jantannya juga bisa lurus. Dia melakukannya karena lantai keramik. Mari kita berikan suplemen kita. Nanti dia juga akan pulih. Hujan sudah mulai, kamu lihat kan? Carlos Baba, hasil. Menurut perkiraanku, pejantan ini akan sebesar Carlos. Jadi kalian tahu saja, perkiraanku begitu. Jantannya memang besar sekali bro. Aku sudah banyak lihat Cane Corso. Tapi yang ini Masya Allah besar sekali. Kalau kalian lihat dari dekat, kalian akan mengerti maksudku. Wah, hujannya benar-benar mulai deras ya. Alhamdulillah, keadaan anak-anak kita baik. Di sini tidak ada masalah. Hector sini. Hector Baba agak kurusan. Aku sudah kasih obat cacing dalam. Juga aku kasih suplemen vitamin B. Supaya sel darahnya bisa diperbarui. Nafsu makannya meningkat dan dia bisa kembali sehat. Hector Baba juga baik, hanya saja agak kurusan. Kita akan berusaha lebih keras lagi untuk anak kita. Ibu Zena sudah melahirkan, Alhamdulillah selamat untuk kita. Aku sudah keluarkan Zena dari sini. Sekarang aku sudah atur kamarnya di kandang lain, dia sedang di sana. Kalau kalian mau, aku juga bisa buat videonya teman-teman. Tulis di kolom komentar. Atau kalau video ini dapat 7.000 like, aku akan buat juga. Sekarang di sini ada 2 betina kita, insya Allah besok mereka akan pergi teman-teman.
Semua kandang kita di sini sudah kosong. Semua anak-anak di sini sudah kita kirim. Sayangnya dari anak-anak di sini kita kehilangan 1, 2, 3, 4 ekor. Sisanya sudah kita obati. Semuanya sudah kita kirim, cesur juga sudah kita kirim. Semua tempat sudah kosong, di sini benar-benar kosong. Hanya karamel dan sutlas yang tersisa, 2 betina itu yang tersisa. Lalu ada 2 karabas juga, jadi total 6 ekor. Kemungkinan besar mereka juga akan kita kirim. Tahukah kamu apa penyebab utama penyebaran penyakit ini? Cesur. Kalian tahu cesur kan? Dia datang dari penampungan. Di penampungan itu bro, ada banyak sekali jenis anjing. Mana yang sakit, mana yang sehat. Orang-orang di sana tidak bisa membedakan. Setiap hewan asal ditaruh saja. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di sana ada penyakit mematikan, ada virus-virus. Cesur juga pergi ke sana, dia tinggal di sana 3 hari. Dalam 3 hari dia tertular virus itu. Terus apa yang terjadi? Itu juga karena sedikit kelalaian kita. Saya juga merasa kasihan pada Cesur. Saya pikir, ayo kita selamatkan dia dari sana. Biar hewannya datang ke sini. Siapa tahu dia bisa percaya sama kita. Bisa bahagia di sini. Saya sudah membiasakan dia dengan hewan-hewan kita, sudah saya kenalkan. Saat itu saya benar-benar tidak kepikiran. Aduh Typhoon, seandainya kamu isolasi dia. Tapi benar-benar tidak terpikirkan oleh saya teman-teman. Kalau saya kepikiran, saya pasti tidak akan membiarkan dia kontak sama yang lain. Tapi saya juga sangat kasihan sama dia. Hewannya sudah dipukuli, disiksa. Saya pikir biar saya urus, biar dia bisa bersosialisasi. Waktu pertama datang juga kondisi kesehatannya tidak terlihat buruk maksud saya. Walaupun dia sudah disiksa, kesehatannya masih terlihat baik. Saya tidak melihat gejala seperti itu pada dia. Tapi penyakit ini memang punya masa inkubasi sekitar 15 sampai 20 hari. Setelah itu baru muncul. Setelah itu baru mulai menunjukkan gejalanya. Semoga lancar pekerjaannya, dia sudah menularkan ke semuanya, jadi kami mengirim mereka untuk pengobatan. Tidak ada yang bisa dilakukan teman-teman. Semoga anak-anak kita yang pergi juga bisa sembuh dan kembali sehat. Semoga Allah tidak memberikan ini kepada siapa pun. Kalau cuma memelihara 1-2 anjing sih tidak apa-apa. Kamu masih bisa urus. Tapi membawa mereka semua untuk diinfus. Membawa anak-anak fistik. Membawa destan. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada kalian. Masukkan 20 anjing ke dalam mobil. Bawa mereka untuk diinfus. Tunggu di samping 20 anjing itu. Biar dokter hewan datang ke sini. Lakukan di sini. Jadi penderitaan yang kami alami itu benar-benar berat teman-teman. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada kalian. Kalau saja saya punya tenaga dan motivasi untuk merekam saat-saat itu, saya bersumpah pasti akan saya rekam dan tunjukkan kepada kalian. Karena sedih. Nah sekarang kami sudah agak terbiasa. Kami berusaha untuk tetap bahagia demi kebaikan anak-anak kami. Berusaha untuk tidak kehilangan motivasi. Kalau tidak, saya juga akan hancur bersama mereka. Mengerti kan? Jangan biarkan diri kita bersedih. Mari kita bahagia, supaya saya bisa lebih baik dalam merawat anak-anak saya, teman-teman. Tunggu, ayo sini. Hujan deras banget. Ayo kita masuk ke sini dulu. Mas, saya bilang kan, cuacanya kadang tiba-tiba hujan deras. Kadang ada saja yang terjadi. Semua kandang itu setiap hari kami bersihkan dengan pemutih, Zafir atau Zephyr, saya lupa namanya teman-teman. Setiap hari kami desinfeksi. Anjing-anjing itu baru pergi 2 hari yang lalu, sudah 2 hari saya tidak memasukkan anjing ke sana. Saya bilang, biarkan kosong, 3-4 hari lagi, kita desinfeksi lagi 3-4 hari, supaya benar-benar bersih. Setelah itu baru saya bilang, kita masukkan anjing mas, tidak ada pilihan lain. Saya sama sekali tidak mau ambil risiko. Begini, saya mau bilang sesuatu kepada kalian. Ini juga jadi pelajaran besar buat kita, Mas. Oke, kita mau berbuat baik, kita sedih. Tapi, memang, sebelum sesuatu terjadi pada seseorang, sebelum mengalami sendiri, kita tidak bisa benar-benar mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Hidup itu dipelajari lewat pengalaman, lewat menjalani sendiri. Karena sebelumnya saya belum pernah mengalami situasi seperti ini. Saya menerima mereka karena rasa kemanusiaan dan hati nurani saya terusik. Tapi ini jadi pelajaran besar buat saya. Makanya setelah ini saya nggak akan ambil lagi bro, nggak akan. Tapi kalau misalnya saya ambil juga, anggaplah saya ambil. Semua ruangan di ruang bersalin itu memang akan diperbaiki. Di sana akan dibuat ruang karantina, ruang isolasi. Lakukan pemantauan, lakukan tesnya. Setelah itu, kalau nggak ada masalah, nggak apa-apa bro. Berarti kan? Alhamdulillah, Cane Corso juga sudah kita selamatkan. Mereka juga sekarang baik-baik saja. Gimana? Mereka juga sudah kita selamatkan dari penyakit di sini kan? Kekebalan hewan-hewan sekarang, alhamdulillah kuat. Mereka sudah pernah kena penyakit ini sekali, jadi nggak akan kena lagi. Hari ini dokter hewan kita juga akan datang. Insya Allah kita akan memberikan vaksin kombinasi untuk mereka. Semoga kita nggak akan melihat kejadian seperti ini lagi. Rocky, kamu sudah kembali ke tempatmu lagi ya Rocky? Nah, kalau Rocky, anak gantengku, ini juga jantan banget. Rocky benar-benar mendengarkan kita. Masya Allah, untuk anak gantengku.
Kalian belum lihat Bu Nora. Nora juga sudah saya kurung. Nora lagi birahi teman-teman. Jadi Nora juga sudah saya amankan. Saya sudah mengawinkan dia dengan Hector. Supaya kalian tahu. Tadinya mau saya kawinkan dengan Carlos. Tapi Nora nggak mau kawin dengan Carlos. Saya juga nggak ngerti kenapa. Jadi saya kawinkan dia dengan Hector. Lalu saya pisahkan. Hari ini akan saya kawinkan lagi dengan Hector. Semoga nanti kita dapat anak-anak yang bagus dari Nora dan Hector. Kalau kalian mau video khusus dengan mereka, tulis saja di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan. Nanti lain kali saya juga mau tunjukkan Zena ke kalian. Rocky mau makan nggak Rocky? Nakal banget Rocky. Rocky nggak nafsu makan. Sen korsunya pada kemana? Ya, kita kasih makan mereka satu kali lagi. Toh memang sudah saya kasih makan sampai kenyang. Kalian harusnya lihat sendiri. Waktu hewan-hewan itu pertama kali datang. Kalau kalian lihat, pasti kalian bakal bilang, Typhoon, kamu ngapain sih? Kok bisa hewan-hewan ini jadi kayak begini? Serius deh, kita benar-benar berjuang buat mereka. Lihat tuh, yang jantan larinya oleng-oleng. Itu karena rahitis. Tapi nanti juga sembuh teman-teman. Anak-anak, sini dong. Ayo sini. Kalian jangan ikut. Tunggu Natasha, tunggu. Tunggu Asyik. Tunggu, biar mereka makan dulu. Ayo sini nak, bukan buat kalian, makanan kalian beda. Nak, makan dong makanannya, kamu nggak lihat apa? Nakal nih, lihat adikmu bawa begitu. Tunggu Asia, tunggu. Masya Allah, mereka cantik banget ya. Coba lihat, anjing umur 3,5 bulan ini. Pergelangan kakinya, bentuk kepalanya, fisiknya. Masya Allah, warnanya juga sempurna banget nak. Saya belum bisa memutuskan untuk yang betina, tapi yang jantan kemungkinan besar akan kami kasih. Tunggu Natasha, ayo makan Natasha. Kenapa kamu makan rakus banget nak? Aneh banget, oke semua makan secukupnya saja. Makanannya tinggal sedikit lagi, nanti saya kasih ke yang lain. Saya bilangkan itu makanannya Destan, jangan dihabiskan, ayo sini. Sepertinya perut Cane Corso sudah kenyang. Mereka itu bro, setiap malam ada ember yang lebih besar dari ini. Kalian tahu kan, saya isi penuh, saya kasih. Mereka makan sampai kenyang banget. Baiklah teman-teman, hari ini saya mau tunjukkan anak-anak baru yang baru datang kepada kalian. Sebenarnya saya juga mau tunjukkan sekeliling, tapi seperti yang kalian tahu, hujan sudah mulai. Sekarang hujannya nggak akan berhenti. Jadi seperti yang saya bilang, di video berikutnya saja. Kalau ada yang mau mengambil mereka, Instagram saya Typhoon Demirci TV. Kalian bisa hubungi saya di sana. Perlu kalian tahu, saya akan memungut biaya untuk adopsinya. Oke, saya sangat sayang kalian semua. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa. Tetap sehat teman-teman.